Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Hari ini kita akan memulai mata kuliah analisis real di mana kami dari kelompok 1. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai mempresentasikannya. Di sini saya akan men-share screen-nya dulu. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah. Baiklah. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cici Puspaningrum, itu saya sendiri, rekan saya Mia Yolanda Siregar, dan rekan saya Yulina Rumban Gaul. Di mana pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai kekonvergenan seragam deret pangkat. Oke, jadi sebelum kita masuk mengenai kekonvergenan seragam deret pangkat, ada baiknya kita mereview kembali mengenai apa itu konvergen. Jadi supaya untuk materi kekonvergenan seragam deret pangkat ini kita menjadi lebih paham. Di sini ada definisi barisan yang konvergen. Itu suatu barisan Z1, Z2, Z3, sampai seterusnya. Itu dikatakan konvergen jika ada suatu bilangan C, yaitu konstanta. Dinamakan limit barisan itu dengan sifat bahwa untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, adalah suatu bilangan bulat N, yaitu bilangan bulat asli. Di mana bilangan bulat asli yang kita menurut definisi itu dia dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya, yaitu bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga untuk setiap N kecil lebih besar dari bilangan asli, itu berlaku harga mutlak Zn dikurang C lebih kecil epsilon. Nah, karena itu dapat dituliskan bahwa limit N menuju tak hingga dari Zn itu sama dengan C. Atau singkatnya, Zn ini, barisan si Zn ini, dia itu akan menuju suatu konstanta. Dan dapat dikatakan bahwa barisan itu konvergen ke C atau mempunyai limit C. Begitu mengenai definisi dari konvergennya. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh. Jadi ada barisan Zn sama dengan 1 ditambah 2N. Nah, kita akan membuktikan apakah barisan ini konvergen atau tidak. Jadi, untuk membuktikan barisan ini konvergen atau tidak, di mana syarat berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan tadi, syaratnya itu N-nya ini merupakan, N kecil ini merupakan bilangan asli, ya kan? Atau bilangan yang dimulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Maka dari itu, N kecil ini kita substitusikanlah bilangan bulat asli itu ke si N kecil ini. Nah, jadi kalau kita substitusikan N-nya itu sama dengan 1, maka barisan Zn ini akan bernilai 3. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Jadi kalau 1 ini kita substitusikan nih ke 2, ini kan ada N, 2 per N, berarti N ini kita substitusikan 1, sehingga 2 dibagi 1 itu kan hasilnya 2. Kemudian ditambahkan 1, maka Zn-nya hasilnya 3. Nah, begitu juga seterusnya. Kita substitusikanlah N-nya itu 2. Jadi kalau N-nya itu 2, si Zn ini hasilnya 2. Kalau N-nya 3, Zn-nya itu 1,67. Kalau N-nya 4, Zn-nya 1,5. Dan kalau N-nya 5, Zn-nya itu 1,4.
Jadi di sini saya hanya menguji cobakan dari 1 sampai 5. Tapi dari sini kita lihat bahwa barisan Zn-nya ini semakin besar N-nya, dia semakin kecil. Nah, ketika N-nya 1, dia 3. Ketika N-nya 2, Zn-nya 2. Kan semakin kecil ya, 1,67, 1,5, 1,4. Semakin lama, semakin kecil. Nah, begitu. Sehingga barisan Zn ini kan lama-kelamaan, kalau kita substitusikan N-nya itu, dia akan menuju atau ke angka 1, ke titik 1, begitu. Sehingga barisan Zn1 ditambah 2 per N itu konvergen dengan limit C itu sama dengan 1. Jadi, berdasarkan definisi yang ada pada slide pertama tadi, maka Zn dikurang C. Jadi, si Zn ini kita kurangkan dengan C, di mana kita dapat tadi C-nya itu 1. Ya kan? Karena kan barisannya semakin lama dia akan menuju 1, sehingga ini kita kurangkan, ini 1, kan akan habis dengan dikurang 1. Maka hasilnya 2 per N. Dan 2 per N ini syaratnya kan lebih kecil dari epsilon. Oke, sampai di sini mengerti? Kemudian, kita misalkan dengan mengambil nilai epsilonnya itu 0,01. Oke. Di mana epsilon itu mengartikan sembarang nilai positif. Jadi bisa sangat kecil atau sangat besar. Jadi epsilon ini membantu mengestimasi nilai limit dan nilai kebenarannya. Jadi ini bisa kita ambil sembarang. Di sini saya mengambil nilai epsilonnya itu 0,01. Ya kan? Sehingga kalau kita substitusikan nilai epsilonnya itu 0,01, jadi diperolehlah 2 per N itu lebih kecil dari 0,01. Nah, ini kita kali silang sehingga didapatlah hasilnya itu N lebih besar 200. Jadi dapat disimpulkan artinya barisan Zn sama dengan 1 ditambah 2 per N akan mendekati nilai konstanta yaitu 1 dengan epsilonnya itu 0,01 setelah N-nya lebih besar 200. Jadi ketika nilai N-nya lebih dari 200, itu barisannya akan semakin dekat ke titik 1. Jadi barisannya itu terbatas di 1 atau menuju 1. Begitulah konsep mengenai kekonvergenan. Kemudian, nah, untuk barisan yang tidak konvergen, barisan tersebut dikatakan divergen. Artinya lawan dari kekonvergenan itu adalah divergen. Kemudian contohnya, ada barisan Zn yaitu negatif 1 pangkat N. Caranya sama seperti tadi, kita substitusikanlah bilangan asli ke N kecil ini. Jadi kalau N-nya 1, Zn-nya min 1. Kalau N-nya 2, Zn-nya 1. Kalau N-nya 3, Zn-nya negatif 1. Kalau N-nya 4, Zn-nya 1 lagi. Jadi itu akan terus-menerus seperti itu. Dia di min 1, kemudian ke 1 lagi, kemudian ke titik negatif 1 lagi, kemudian ke titik positif 1 lagi. Sehingga barisan ini dia tidak menuju kemanapun, hanya di situ-situ saja. Jadi itulah yang dinamakan divergen, karena dia tidak menuju kemanapun. Jadi kesimpulannya, konvergen itu berarti dia memiliki batas, atau dia menuju suatu konstanta. Sedangkan divergen itu dia tidak menuju manapun. Itulah penjelasan mengenai konvergen dan divergen. Kita masuk mengenai kekonvergenan mutlak. Di mana teorema kekonvergenan mutlak deret pangkat. Jadi, jika deret pangkat, nah ini deret pangkat itu
sigma dari AN dikali ZN dikurang Z0 pangkat N, di mana N-nya itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Itu konvergen saat Z sama dengan Z1. Oke. Tapi Z1 itu tidak sama dengan Z0. Maka deret ini, deret pangkat ini, konvergen mutlak pada setiap titik di cakram buka nilai mutlak Z dikurang Z0 yang lebih kecil dari R1. Dengan R1 sama dengan harga mutlak Z1 dikurang Z0. Oke, jadi maksudnya gini. Ini deret pangkat ini, kalau deret pangkat itu konvergen, maka sudah pasti dia konvergen mutlak pada titik di cakram buka. Jadi di gambar ini. Oke. Apa itu cakram buka? Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari gambar ini kita melihat, oh ini lingkaran. Gitu. Tapi sebenarnya yang dinamakan lingkaran itu, lingkaran hanyalah batas. Sedangkan seluruh gambar itu merupakan cakram. Jadi yang garis ini, garis inilah yang disebut lingkaran. Tapi kalau untuk seluruh gambar dari garis dan yang di dalamnya itu dinamakan cakram. Di sini kenapa dia dibilang cakram terbuka atau cakram buka? Karena garis pada lingkaran ini garis putus-putus. Artinya dia tidak tertutup seluruhnya. Jadi ini dinamakan cakram buka. Katanya ini dari pangkatnya itu konvergen ketika Z, nah ini titik tengahnya ini Z0, titik yang di sini itu Z, di sini Z1. Jadi Z0 ini sebagai titik pusat dari cakram buka ini. Di mana ini ada R1. Nah, R1 ini merupakan jari-jari dari cakram buka ini. Itu jarak R1 ini itu jarak dari Z0 ke Z1. Atau kalau kita ingin mencari jaraknya, kita harga mutlak dari Z1 dikurang Z0 sesuai dengan definisi di sini. R1 yaitu harga mutlak dari Z1 dikurang Z0. Ya, jadi adapun sketsa bukti mengenai teorema ini, pertama itu deret pangkat ini konvergen. Kan di teorema ini dikatakan deret pangkatnya ini konvergen. Jadi jika deret pangkat ini konvergen, maka modulus suku ke N-nya yaitu harga mutlak dari AN dikali Z1 kurang Z0 itu terbatas. Oke. Jadi berarti karena dia di sini kan dikatakan terbatas. Berarti kita misalkanlah harga mutlak AN Z1 dikurang Z0 pangkat N ini, dia terbatas di suatu M positif. Jadi setiap sukunya ini yang harga mutlak ini, setiap sukunya ini itu terbatas oleh suatu M positif. Di mana batas itu lebih kecil atau sama dengan dari M positif. Jadi maka untuk membuktikannya, si harga mutlak dari AN dikali ZN dikurang Z0 pangkat N, itu jika dicari atau dijabarkan dengan manipulasi aljabar, akan menghasilkan harga mutlak dari AN dikali harga mutlak Z1 dikurang Z0 pangkat N. Jadi ini sama dengan yang di sini, si AN kali Z kurang Z0 ini. Kemudian dia dikatakan terbatas oleh suatu M positif. Nah ini, terbatas oleh suatu M positif. Jadi ini kita kalikan dengan harga mutlak si Z dikurang Z0 dibagi Z1 kurang Z0 pangkat N. Jadi Z-nya ini itu yang terletak di dalam cakram terbuka ini. Sehingga modulus atau harga mutlak itu si Z dikurang Z0 dibagi dengan Z1 dikurang Z0.
Nah, ini nilainya atau modulusnya itu lebih kecil dari 1. Oke. Jadi selanjutnya yang ini tadi, ini kita ganti dengan rasio, yaitu row. Ini kita ganti dengan row. Sehingga karena si harga mutlak AN yang ini itu kan terbatas dengan M, berarti di sini dia diganti dengan si M. Yang ini kita ganti dengan si rasio, sehingga menjadi M dikali rasio pangkat N. Begitu. Jadi karena sigma dari M dikali rho pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga itu konvergen, dan rho-nya ini nilainya itu kurang dari 1, maka didapatlah bahwa deret ini, deret ini itu juga konvergen. Artinya ini deretnya yaitu konvergen mutlak. Jadi ketika suatu titik, misalkan di sini ada suatu titik, terserah mau di mana, misalkan di sini. Kemudian dia ke titik Z1. Nah, itu konvergen. Nah, jadi kalau titik itu konvergen, deret pangkat di sekitar Z0 itu, maka dia akan konvergen mutlak di dalam cakram terbuka ini. Nah, begitu penjelasan mengenai teorema kekonvergenan mutlak deret. Oke, saya lanjut ke definisi lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat. Jadi, lingkaran terbesar yang berpusat di Z0, seperti gambar tadi, itu Z0 merupakan titik pusat, sehingga deret pangkatnya konvergen di setiap titik di dalamnya. Disebut lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat tersebut. Nah, oke, sebagai contoh, ada deret dengan sigma N sama dengan 0, oke, sampai tak hingga dari Z pangkat N. Oke. Jadi ada deret ini. Nah, ini deret ini merupakan deret geometri. Jadi dalam kasus modulusnya, ini Z ini, Z-nya itu nilainya kurang dari 1. Maka deret pangkatnya akan konvergen ke 1 dibagi 1 kurang Z. Jadi dalam hal ini, deret geometri ini mempunyai lingkaran kekonvergenan dengan nilai modulusnya itu kurang dari 1. Jadi lingkaran yang berpusat di 0 dengan jari-jari 1. Karena di dalamnya itu dia selalu konvergen ke fungsi 1/1 kurang Z. Oke, gitu. Kemudian, nah yang ini teorema kekonvergenan seragam deret pangkat. Jadi barisan fungsi Sn ini merupakan barisan jumlah parsial. Jadi barisan jumlah parsial itu maksudnya jumlah dari keseluruhan barisan. Itu katanya konvergen seragam di himpunan A subset dari bilangan kompleks. Jadi seragam di himpunan A subset bilangan kompleks. Di mana bilangan kompleks ini bilangan yang dinotasikan dengan ini notasinya A ditambah DI. Nah, jadi kalau kita menemukan notasi seperti ini, itu berarti bilangan kompleks, di mana A dan B-nya itu merupakan bilangan real, dan I-nya merupakan bilangan imajiner. Itu jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli N epsilon. Sehingga untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar atau sama dengan N epsilon, berlaku ini harga mutlak rho N terhadap Z. Atau ini suku sisanya.
yang lebih kecil dari epsilon untuk setiap Z elemen atau anggota dari himpunan A. Oke. Jadi barisan fungsi yang konvergen seragam itu pemilihan bilangan aslinya itu tidak bergantung ke Z. Nah, tidak bergantung ke Z ini. Walaupun ini suku sisanya itu kan bergantung terhadap Z-nya. Jadi si bilangan asli ini sebenarnya hanya bergantung pada epsilon yang diberikan. Oke. Kemudian untuk teorema kekonvergenan seragam deret pangkat. Yang kedua ya. Jadi jika Z1 adalah titik di dalam lingkaran kekonvergenan dengan harga mutlak Z dikurang Z0 sama dengan R dari deret pangkat ini, maka deret tersebut konvergen seragam di dalam cakram tutup. Harga mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil atau sama dengan R1 dengan R1 sama dengan Z1, harga mutlak Z1 dikurang Z0. Jadi, biar lebih jelas, saya jelaskan menggunakan gambar. Nah, ini. Gambarnya apakah sudah terlihat? Jadi ini ada gambar. Nah, itu maksud teoremanya ada titik Z1. Nah, ini titik Z1. Dan lingkaran yang ini, yang putus-putus ini, itu lingkaran kekonvergenan. Dengan jari-jarinya itu ngisi R. Kan titik pusatnya itu kan di Z0. Ya kan? Nah, jari-jarinya itu di R. Maka semua titik yang ada di dalam lingkaran ini, nah itu adalah konvergen. Jadi semua Z di dalamnya ini mengakibatkan deret pangkat AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N itu konvergen. Oke, jadi biar lebih jelas mengenai pembuktiannya, nah ini sudah terlihat. Nah, ini mengenai pembuktiannya. Saya zoom biar. Nah, ini. Perhatikan bahwa deret AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai K hingga itu konvergen mutlak pada harga mutlak Z dikurang Z1 lebih kecil atau sama dengan R1. Nah, ini kan berdasarkan teorema kekonvergenan mutlak deret pangkat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini konvergen di sini di harga mutlak Z dikurang Z0 yang lebih kecil dari R1. Nah, itu mengapa? Nah, kembali kepada gambar ini. Kan? Jadi misalkan saya ambil suatu titik di lingkaran ini. Misalkan di titik sini. Di sini dia konvergen. Maka di dalamnya itu, nah karena di sini konvergen, maka di dalamnya ini itu akan konvergen mutlak berdasarkan teorema kekonvergen mutlak tadi. Jadi dalam hal ini pada lingkaran yang tertutup ini dan di dalamnya ini akan konvergen mutlak. Perbedaan gambar ini dinamakan cakram tutup. Kalau yang gambar pertama tadi kan ada cakram buka. Di sini dinamakan cakram tutup. Karena dia di dalam lingkaran kekonvergenan ini ada suatu lingkaran dengan batas yang tertutup. Ya, jadi ini dinamakan cakram tertutup. Sehingga karena si Z, harga mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil atau sama dengan Z1 dikurang Z0. Untuk setiap harga mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil atau sama dengan R1. Jadi modulusnya atau harga mutlak ini, si rho N terhadap Z itu merupakan penjumlahan dari suku N besar sampai M dengan limit M menuju K hingga terhadap nilai mutlak AN
dikali Z dikurang Z0 pangkat N. Nah, ini nilainya pasti akan lebih kecil atau sama dengan dari si ini harga mutlak AN Z1 dikurang Z0 pangkat N. Nah, di sini Z-nya ini berbeda. Yang ini Z, yang di sini dia sudah berganti dengan Z1. Selanjutnya, limit yang ini itu disebut sebagai suku sisa sigma N. Nah, ini dibaca sigma N. Jadi, akibatnya ada bilangan N epsilon, sehingga untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar atau sama dengan N epsilon berlaku limit N menuju tak hingga dari sigma N yang lebih kecil dari epsilon. Jadi dengan memilih N epsilon yang sama, modulus dari ini, atau harga mutlak dari si rho N terhadap Z itu lebih kecil dari epsilon, dan pada akhirnya dia tidak bergantung dari si Z, sehingga dia akan konvergen seragam di dalam cakram tepi. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mia Yolanda. Kepada Mia Yolanda saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya akan share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, tunggu ya. Nah, oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema kekonvergenan. Ini pindah-pindah tuh. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai teorema kekontinuan dari deret pangkat. Nah, di sini teoremanya berbunyi bahwa deret pangkat ini ya, deret pangkat ini yaitu sigma AN Z dikurang Z0 pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, merepresentasikan fungsi kontinu SZ di setiap titik di dalam lingkaran kekonvergenan dari modulus jarak Z dikurang Z0 itu sama dengan R. Nah, di sini kita akan membuktikannya. Nah, kita lihat bahwa di teorema ini, bahwa fungsi SZ itu berupa fungsi kontinu, seperti itu. Nah, jadi untuk membuktikan kekontinuannya, maka kita misalkan di sini ya ada sketsa bukti. Misalkan Z1 itu titik yang berada di dalam lingkaran. Jadi ada suatu lingkaran tadi sudah dijelaskan oleh sama rekan saya bahwa ada salah satu titik yaitu Z1 di dalam lingkaran, yaitu modulus jarak Z dikurang Z0-nya sama dengan R, maka cukup dibuktikan untuk setiap epsilon itu lebih besar dari 0, ya, terdapat juga deltanya itu positif gitu. Sehingga untuk setiap Z dikurang Z1 lebih kecil dari delta, ya, berlakulah ini. Nah, Z SZ dikurang SZ1. Nah, jadi ini dia harus lebih kecil nilainya dari epsilon gitu ya. Inilah kekontinuan biasa untuk membuktikan SZ itu berupa fungsi kontinu seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, saya ingin mengingatkan kembali ya, di sini ada SZ sama dengan jumlah parsial dari N buah suku dari Z ditambahkan dengan suku sisanya, yaitu rho NZ. Nah, dan berlaku juga gitu dengan cara yang sama, maka kita buat SZ1 itu sama dengan jumlah parsial dari Z1 ditambahkan dengan suku sisanya dari Z1. Nah, maka didapatkanlah bahwa ini SZ dikurang SZ1-nya, maka kita tinggal kurangkan kan SZ sama SZ1 ini. Nah, setelah kita kurangkan, yaitu dengan ketidaksamaan segitiga, maka mendapatkanlah hasil seperti ini.
Nah, ada SNZ dikurang SNZ1 ditambahkan dengan rho NZ ditambah rho NZ1. Nah, jadi di sini kita lihat ya, bahwa kalau misalnya SZ dikurang SZ1 ini berdasarkan ketidaksamaan segitiga, nah, bahwa SNZ-nya ini hanyalah polinom seperti itu. Maka ketika SNZ ini, ya ini, SNZ ini polinom, maka dia pasti kontinu gitu. Kalau misalnya SNZ1 berarti dia kontinu di Z1. SNZ dia berarti kontinu dengan terhadap Z gitu. Sehingga terdapatlah delta satunya itu lebih besar dari 0. Nah, sehingga SNZ dikurang SNZ1 itu lebih kecil dari epsilon per 3. Nah, kenapa dia lebih kecil dari epsilon per 3 gitu kan? Nah, di sinilah yang mau kita buktikan. Kalau misalnya SNZ dikurang SNZ1 lebih kecil dari epsilon per 3, maka ini sudah terbukti ya. Nilainya lebih kecil dari epsilon per 3. Nah, karena apa? Karena dia kontinu tadi ya, dan polinom. Sehingga kita bisa buat dia lebih kecil, ini nilainya lebih kecil dari epsilon per 3, asalkan modulus jarak dari Z dikurang Z1-nya hanya boleh kurang dari delta satunya saja. Seperti itu. Itu ya syaratnya. Makanya dia mendapatkan hasil lebih kecil dari epsilon per 3. Nah, ini sudah kita buktikan bahwa memang dia lebih kecil dari epsilon per 3. Nah, bagaimana untuk rho NZ dan rho NZ1? Apakah dia lebih kecil dari epsilon per 3 juga? Nah, di sini, kalau misalnya ini semua rangkaian ini, ya ketidaksamaan ini lebih kecil dari epsilon per 3, maka terbukti teorema kekontinuan dari deret pangkat. Tapi kalau misalnya dia tidak lebih kecil dari epsilon per 3, maka ya nggak terbukti gitu kan. Nah, di sini kita akan membuktikannya. Yang ini udah kita buktikan ya bahwa dia lebih kecil dari epsilon per 3. Nah, bagaimana dengan ini? Yuk kita buktikan di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ya kita misalkan, ini udah kita singgung tadi ya, untuk 3 poin ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi di sini agar kelihatan saja ini ketidaksamaan yang kita punya ya, SZ dikurang SZ1-nya. Nah, di sini yang saya jelaskan, jadi SNZ dikurang SNZ1 itu lebih kecil dari epsilon per 3 untuk setiap modulus jarak dari Z ke Z1 itu lebih kecil dari delta satunya. Nah, jadi di sini kita pilihlah deltanya itu cukup kecil sehingga, nah ada sebuah gambar di sini ya, ada sebuah gambar. Nah, kemudian ini titik pusat dari lingkaran yang besar itu Z0 itu ya, kalau kelihatan itu Z0. Kemudian ini jari-jarinya R, yang ini R0. Yang di sini ini adalah Z1 gitu. Ini Z1, yang ini Z saja dan ini jari-jarinya itu delta. Nah, ini yang mau kita ceritakan ya, ceritakan deltanya. Nah, jadi di sini saya menggunakan delta 1 ya, delta 1. Nah, bagaimana kalau misalnya delta satunya ini keluar dari garis lingkaran yang besar ini? Nah, bagaimana ceritanya? Di sini kan deltanya kalau dia berada di lingkaran yang kecil ini. Nah, bagaimana kalau misalnya deltanya itu di luar gitu, di luar dari lingkaran yang kecil ini? Nah, maka kalau misalnya dia keluar, dia tidak termasuk konvergen yang seragam, gitu ya. Kekonvergenan seragam seperti itu. Nah, jadi misalnya saya ambillah salah satu titik ya, salah satu titik yang berada di dalam lingkaran yang besar ini, ya. Maka dia termasuk kekonvergenan seragam. Tapi ketika titik salah satunya di luar dari lingkaran ini, maka dia tidak termasuk kekonvergenan seragam. Seperti itu ya, itu semua berdasarkan teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Saudara Cici. Nah, di sini saya ambillah delta 1 ini gitu, yang ada berada pada garis lingkaran yang kecil ya. Nah, jadi di sini ketika saya sudah punya delta 1 ini, maka saya sudah punya rho NZ dan rho NZ1 yang hasilnya juga lebih kecil dari epsilon per 3. Nah, kenapa seperti itu? Karena delta ini sudah termasuk kekonvergenan seragam kan, karena berada di dalam lingkaran ini. Nah, apa itu kekonvergenan seragam gitu kan? Nah, artinya nanti ada N epsilon gitu ya.
N epsilonnya itu tidak bergantung pada nilai Z-nya. Gitu. Dan dia hanya bergantung, ya, deltanya ini hanya bergantung pada epsilon yang diberikan. Nah, sehingga untuk rho NZ, ya, suku sisanya, ya, itu nilainya lebih kecil dari epsilon per 3, seperti itu. Nah, jadi udah terbukti ya bahwa rho NZ ini lebih kecil dari epsilon per 3, dan juga rho NZ1 juga lebih kecil dari epsilon per 3. Maka sehingga semuanya ini, ya, ketidaksamaan dari nilai SZ dikurang SZ1 itu terbukti bahwa nilainya itu lebih kecil dari epsilon per 3. Maka teorema kekontinuan deret pangkat ini terbukti seperti itu. Oke. Nah, jadi kemudian kita akan jelaskan mengenai teorema keintegralan deret pangkat. Nah, di sini kita misalkan C adalah sebarang kontur yang interior terhadap lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat. Dari sigma AN Z dikurang Z0 pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, jadi di sini kita misalkan pada GZ, fungsi kontinu di C, maka deret pangkatnya bisa diintegralkan suku demi suku gitu. Jadi integral dari GZ SZ DZ ya dengan batas C sama dengan integral, ya, sigma dari integral GZ Z dikurang Z0 pangkat N dengan batas N sama dengan 0 dan tak hingga, gitu kan sigmanya. Nah, jadi yang mau kita buktikan teorema di sini bahwa integral dari GZ SZ ini mendapatkan hasil atau bisa kita gunakan ini integral dari sigmanya, sigma integral dari deret pangkatnya ini ya. Nah, integral dari GZ SZ sama dengan integral dari deret pangkatnya. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, yuk kita buktikan. Nah, jadi perhatikan bahwa dengan memecah SZ, ya, kita pecahkan integral dari SZ ini, maka integral atas kontur yang ada di dalam lingkaran kekonvergenan deret mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi di sini ketahui bahwa kasus kita dalam teorema ini, bahwa GZ itu hasilnya itu 1 gitu. Nah, kita misalkanlah GZ-nya itu 1. Berarti di sini nantinya integral dari GZ SZ DZ sama dengan jumlah parsial ya dari AN integral dari GZ Z dikurang Z0 pangkat N ditambahkan dengan GZ rho NZ-nya gitu. Nah, jadi integral dari deret pangkat ditambahkan dengan suku sisanya gitu, integral dari suku sisanya. Jadi ini kan sebenarnya integral dari deret pangkatnya ini ya. Ini dia, diintegralkan dari pangkatnya tetapi ditambahkan dengan integral dari suku sisanya. Kemudian masing-masing dikalikan dengan GZ. Karena GZ-nya kita bikin kasusnya itu sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan membuktikan teorema ini hanya dengan menggunakan yang ini saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya inilah yang hasil yang mau kita dapatkan kan dari integral GZ SZ-nya. Nah, integral GZ SZ itu hasilnya integral dari deret pangkatnya. Inilah dia, ya kan? Nah, ini dia. Berarti untuk integral dari GZ rho NZ itu harus bernilai 0 gitu kan, agar mendapatkan hasil ini. Nah, bagaimana dia untuk bernilai 0 ya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ketika karena deret pangkatnya itu konvergen, maka terdapat bilangan asli dari N epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N epsilon, berlakulah harga mutlak dari rho NZ itu lebih kecil dari nilai epsilonnya. Gitu. Jadi kita berikan bahwa nilainya itu lebih kecil dari ini ya, untuk rho NZ-nya kita buatlah dia lebih kecil dari nilai epsilonnya agar dapat dibuktikan seperti itu. Nah, karena GZ-nya itu terbatas ya oleh M dan karena fungsi kontinu juga pada C dan himpunannya itu tertutup dan terbatas, maka dia akan punya maksimum dan minimum. Nah, jadi pada akhirnya dia bakalan terbatas pada M. Jadi kita misalkanlah pada C gitu kan, dengan L adalah panjang lintasan dari C. Maka modulus jarak dari integral ini ya dari rho NZ-nya itu sendiri
dia akan lebih kecil dari nilai epsilonnya, seperti itu. Ya, yang dikalikan juga dengan panjang kontur. Panjang konturnya apa? Yaitu C gitu. Nah, panjang konturnya yaitu L ya, di sini L. Nah, sehingga untuk yang diberikan ya harga mutlak dari integral GZ rho NZ itu mendapatkan hasil akan lebih kecil dari epsilon. Berapapun nilainya yang diberikan akan menuju 0 gitu. Jadi hasil dari ini bakalan menuju 0 juga gitu. Berapapun epsilon yang kita berikan di sini, nilainya akan lebih kecil ya. Nilainya akan menuju 0 seperti itu. Nah, jadi ketika ini sudah terbukti bahwa dia nilainya akan menuju 0, maka hasil dari integral GZ SZ dengan kasus GZ-nya itu sama dengan 1, maka ini terbukti gitu. Inilah hasilnya kan. Nah, inilah dia. Nah, jadi ketika saya punya deret pangkat ini, ya, ketika saya punya deret pangkat ini, dengan memisalkan bahwa itu adalah SZ yang kontinu, ya, GZ yang kontinu di C, maka kita dapat integralkan SZ-nya itu adalah integral yang ini, yaitu dengan cara diintegralkan suku demi suku. Seperti itu. Jadi terbuktilah bahwa mengenai teorema keintegralan dari pangkat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Mia Yolanda Siregar, sebagai pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Yulina Lumban Gaul. Kepada Yulina, saya persilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan tentang teorema keintegralan deret pangkat. Di sini ada akibat teorema keintegralan deret pangkat, representasi deret pangkat, analitik di dalam lingkaran kekonvergenan deret pangkat tersebut. Jadi, di sini ada SZ sama dengan sigma N dari 0 sampai K hingga AN dikali Z min Z0 pangkat N. Dengan memilih di sini kita punya lingkaran kekonvergenannya, maka ini akan analitik di dalamnya. Dengan memilih GZ sama dengan 1 dan C adalah sebarang kontur tutup sederhana di dalam interior lingkaran kekonvergenannya, maka kita bisa lihat di slide sebelumnya. Di sini ada integral GZ SZ DZ sama dengan sigma N dari 0 sampai K hingga integral GZ dikali Z min Z0 pangkat N dz. Di sini, tadi kan sebelumnya saya bilang GZ itu sama dengan 1. Jadi ini di sini GZ-nya sama dengan 1, di sini juga GZ-nya sama dengan 1. Ini integral kontur tutup dari suatu polinom, yaitu polinom analitik. Akibatnya, integral dari sini ini selalu 0, sehingga sigmanya ini selalu 0. Akibatnya, integral 1 SZ itu sama dengan 0. Untuk sebarang kontur tutup sederhana C di dalam lingkaran kekonvergenannya, sehingga integral SZ DZ ini sama dengan 0. Maka, berdasarkan teorema Morera, SZ-nya itu analitik di dalam lingkaran kekonvergenan. Jadi, SZ-nya ini ternyata kontinu di dalam lingkaran kekonvergenannya. SZ-nya juga dapat diintegralkan di dalam lingkaran kekonvergenannya. Dan SZ-nya ini juga dapat diturunkan analitik di dalam lingkaran kekonvergenannya. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada teorema keterdiferensialan deret pangkat. Deret pangkat sigma N dari 0 sampai K hingga AN dikali Z min Z0 pangkat N terdiferensialkan suku demi suku. Kalau slide sebelumnya tadi itu kan analitik. Kalau yang ini apa turunannya? Ternyata turunannya itu
hanya benar-benar menurunkan suku demi suku. Tapi ingat ya, ini tuh di setiap jet di dalam lingkaran. Jadi kita lihat buktinya. Misalkan C kontur tutup sederhana berorientasi positif yang interiornya mengandung jet, didefinisikan GS sama dengan 1/2 PI dikali 1 per S min Z pangkat 2 untuk setiap S di C. Jadi ini GS-nya ini kontinu pada C. Sehingga integral GS SSDS ini terdefinisi dengan baik. Kenapa? Karena SS-nya ini kontinu, GS-nya ini juga kontinu di C. Jadi ini sama dengan, ini kita substitusikan dari GS ini 1/2 PI dikali 1 per S min Z pangkat 2 DS. Ini berdasarkan formula integral Cauchy, ini sama dengan S aksen dari Z. Berikutnya, integral GS SDS ini bisa kita gunakan ke teorema keterintegralan deret pangkat. Jadi SS-nya ini deret pangkat sehingga integral GS SDS-nya ini sama dengan sigma n dari 0 sampai tak hingga AN 1/2 PI. Ini kita dapat dari GS-nya ini. Kemudian SS-nya ini kita dapat dari sini. Sigma n dari 0 sampai tak hingga AN dikali Z pangkat dikali Z min Z0 pangkat N. Berdasarkan keintegralan deret pangkat, kita bisa mengintegralkannya suku demi suku. Jadi kita punya ini, ya kan? Dan ini tuh berdasarkan formula integral Cauchy. Dan itu adalah ternyata ini semua adalah turunan di Z untuk Z0, untuk Z min Z0 pangkat N. Akibatnya turunan dari ini apa? Ya turunan dari ini adalah ini. N dikali Z min Z0 pangkat N min 1. Jadi terbuktilah apa yang mau kita inginkan. Kemudian slide selanjutnya. Di sini ada ketunggalan deret Taylor. Teorema ketunggalan representasi deret Taylor. Jadi di sini tuh kita punya representasi deret Taylor. Kita juga punya FZ, ya kan? Kita juga punya representasi deret pangkat. Maka deret pangkat inilah yang disebut deret Taylor dari F. Jadi kita punya FZ nih, kita punya representasi deret pangkatnya. Pastilah deret pangkat ini adalah deret Taylor dalam Z min Z0 pangkat N. Mari kita lihat buktinya. Misalkan FZ sama dengan sigma N dari 0 sampai ke hingga AN dikali Z min Z0 pangkat N pada lingkaran kekonvergenan deretnya. Ini pada ini tuh di dalam lingkaran kekonvergenan deretnya. Selanjutnya kita bisa menentukan F aksen Z0, F double aksen Z0, sampai ke turunan F ke N di titik Z0. Menggunakan apa? Yang menggunakan teorema keterdiferensialan deret pangkat. Katanya kan, ini kan bisa diturunkan suku demi suku. Jadi menurunkan FZ sama dengan sigma N dari 0 sampai K hingga AN kali Z min Z0 pangkat N ini bisa diturunkan suku demi suku. Dan akhirnya kita bisa menemukan A0, A1 sampai AN adalah suku-suku dari deret Taylor. Sehingga setiap kali kita punya FZ dengan representasi ini, AN-nya itu adalah suku-suku dari deret Taylor. Sehingga pastilah ini adalah deret Taylor. Jadi, kita katakan dia representasi deret pangkat jadi kita katakan representasi deret pangkat dari F yang ini
representasi Taylor-nya itu tunggal. Akibatnya, kalau representasinya itu tunggal, kita bisa mempunyai sifat untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua fungsi. Kalau kita punya dua fungsi, fz dan gz, kalau kita punya dua fungsi fz dan gz, masing-masing itu punya deret pangkat sendiri-sendiri. Dengan menjumlahkan fz ditambah gz, persis sama dengan menjumlahkan suku demi suku. Kenapa? Karena pada akhirnya representasinya itu, representasi deret Taylor-nya itu akan tunggal. Sehingga kalau kita mencari representasi deret Taylor fz ditambah gz, ya pasti deret Taylor-nya itu yang sama juga, karena representasi deret Taylor adalah tunggal. Kemudian untuk dengan cara yang sama juga untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian juga seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan kekonvergenan deret sigma n dari 1 sampai K hingga x min 2 pangkat n per n kuadrat. Tentukan pula jari-jari kekonvergenannya. Jadi untuk menyelesaikannya ini, kita harus menentukan himpunan kekonvergenannya itu, kita akan menentukan menggunakan uji rasio mutlak. Jadi dengan uji rasio mutlak itu, kita bisa hitung limit n menuju tak hingga mutlak an tambah 1 per an lebih kecil 1. Kemudian di sini ada limit n menuju tak hingga. Tadi kan an tambah 1-nya itu x kuadrat, x min 2 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 pangkat 2. Kemudian kalau kita bagi ininya dengan an, itu kan bisa aja, tapi kita ganti dengan perkalian. Dengan cara kita balik mutlaknya menjadi n pangkat 2 per x min 2 pangkat n. Nah, kita bisa hitung limit n kuadratnya ini per n tambah 1 kuadratnya itu, kalau dihitung limitnya 1, ya kan? Kemudian sisanya kan mutlak x min 2 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 pangkat 2. Hasilnya itu nanti jadi mutlak x min 2 dan harus kecil dari 1. Sehingga daerahnya kita peroleh ini. Daerah ini kan belum tentu konvergen nih. Jadi kita harus cek di titik batasnya. Titik batasnya itu yaitu 1 dan 3. Jadi kita masukkan di sini x sama dengan 1. Kita peroleh deretnya menjadi sigma n dari 1 sampai K hingga ini jadi min 1 pangkat n per n pangkat 2. Perhatikan kalau bentuknya ini jadi min 1 per 1 per 2 ditambah 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat ditambah sampai seterusnya. Ini akan memperoleh sigma n dari 1 sampai K hingga min 1 pangkat n dikali 1 per n pangkat 2. Ini adalah konvergen. Baru kita masukkan lagi ke x sama dengan 3, yang dimana sigma n sama dengan 1 sampai K hingga 1 pangkat n kuadrat. Ini deret P dengan P lebih besar 1. Jadi dia konvergen. Sehingga himpunan konvergenannya adalah x dari 1 sampai 3. Tadi kan ditanya juga jari-jari kekonvergenannya. Kita kan punya daerahnya itu x dari 1 sampai 3. Jadinya kan bisa 2 dikurang 1, lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 2 tambah 1. 2-nya ini A, min 1-nya ini R. Jadi sehingga kita mendapat jari-jarinya itu sama dengan 1. Ya, jadi kesimpulannya, daerah kekonvergenannya itu x dari 1 sampai 3 dan jari-jari kekonvergenannya R sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya balikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi karena Yulis telah selesai menjelaskan mengenai materi ini, berarti telah selesai juga penjelasan keseluruhan dari materi mengenai kekonvergenan seragam deret pangkat.
Nah, kemudian untuk sesi berikutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kami terkait materi kekonverjenan seragam deret pangkat. Jika ada, saya persilahkan. Baiklah, saya Masito Sibuan dari kelompok 4. Izinkan saya bertanya mengenai definisi lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat. Nah, karena lingkaran memiliki jari-jari, apakah terdapat jari-jari kekonvergenan? Kalau iya, coba saudara pemateri jelaskan. Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Masito Hasibuan dari kelompok 4 atas pertanyaannya. Jadi mengenai dari definisi lingkaran kekonverjenan, Saudari menanyakan mengenai jari-jari konvergenannya, gitu ya. Dan izinkan saya untuk mencari file tentang jari-jari konvergen sebentar ya. Baiklah, saya share dulu mengenai teorema dari jari-jari konvergen. Nah, ini sudah kelihatan materinya? Sudah. Baik. Jadi mengenai jari-jari konvergensi. Nah, ini sama seperti gambar yang sudah saya jelaskan, itu kan ada lingkaran, di mana tadi ada lingkaran dengan cakram terbuka dan tertutup. Jadi jari-jari yang kita ketahui, kalau sebuah lingkaran itu pastinya memiliki jari-jari. Sehingga kalau ada sebuah lingkaran yang konvergen, otomatis juga memiliki jari-jari kekonvergenannya atau jari-jari konvergensi begitu. Oke, jadi kalau di sini itu misalkan titik pusatnya itu si C. Jadi kalau dari titik pusat C kita tarik garis ke garis lingkaran, terserah mau dari ke garis sini atau ke garis sini, pokoknya dari titik pusat. Nah, itu merupakan jari-jari konvergen, karena ini merupakan lingkaran konvergen. Ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa kalau suatu deret pangkat itu konvergen, maka seluruh di dalamnya ini juga konvergen. Jadi seluruh di dalam batas lingkaran itu, yang di dalamnya itu konvergen, sedangkan yang di daerah luar, nah di daerah luar lingkaran itu merupakan divergen. Jadi di sini dimisalkan bahwa jari-jari konvergen itu adalah rho. Dengan nilainya itu dari 0 sampai positif hingga. Ya kan? Jadi kalau jari-jarinya itu sama dengan 0, maka deret pangkat itu konvergen di titik Z sama dengan Z0, yang merupakan titik pusatnya, dan divergen untuk Z yang lain. Kalau jika
nilai jari-jarinya itu dari 0 sampai K hingga, maka deret pangkat itu konvergen mutlak. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi mengenai konvergen mutlak. Jadi karena dia menjadi konvergen untuk semua Z dengan harga mutlak Z dikurang Z0 yang lebih kecil dari rho, dan divergen untuk semua Z dengan harga mutlak Z dikurang Z0 yang lebih besar dari rho. Nah, yang ketiga, jika rho-nya itu bernilai K hingga, maka deretnya itu konvergen mutlak. Ini menjadi konvergen untuk setiap Z sedemikian sehingga kalau nilai mutlak dari Z dikurang Z0 itu lebih kecil dari K hingga, yaitu untuk semua Z yang berhingga. Jadi lingkaran yang dengan harga mutlak Z sampai Z0 yang lebih kecil dari rho atau lebih kecil dari jari-jari konvergen itu dinamakan lingkaran konvergensi untuk deret pangkat tersebut. Nah, ini ada teoremanya. Jadi andaikan bahwa untuk ini kan deret pangkat, untuk deret pangkat dengan limit n menuju K hingga sigma AN dibagi sigma AN tambah 1 ini ada, dan sama dengan rho, di mana nilai rho ini 0 sampai positif K hingga, maka rho ini adalah jari-jari konvergensi deret yang diberikan. Kemudian teorema yang kedua, misalkan diberikan deret pangkat, nah jika limit n yang menuju K hingga dari 1 sampai harga mutlak AN dipangkatkan 1/n sama dengan rho, dengan nilai rho-nya itu dari 0 sampai positif K hingga, maka rho adalah jari-jari konvergenan. Jadi di sini ada contoh soal sesuai dengan yang saya jelaskan pada PowerPoint kami, ini berhubungan dengan lingkaran konvergenan dari deret pangkat. Di sini dari soal diberikan deret pangkat dengan sigma n sama dengan 1 sampai K hingga dari Zn dibagi n/3. Jadi dengan menggunakan teorema dari soal di atas didapatkan bahwa AN itu 1/n pangkat 3. Nah, di sini kalau ingin kita cari hasil rho-nya itu kenapa bisa sama dengan 1. Nah, ini kan AN-nya itu sudah dimisalkan dengan 1/n pangkat 3. Ya kan? Kita gunakan rumus ini. Berarti limit n menuju K hingga dari AN berarti 1/n pangkat 3. Kemudian dibagi dengan harga mutlak AN ditambah 1. Berarti 1 dibagi n ditambah 1 pangkat 3. Nah, ini karena pembagian pecahan, berarti kan bisa kita balik nih. Jadi 1 dibagi n pangkat 3 dikali n tambah 1 pangkat 3 ini dibagi 1. Ya kan? Ini kan 1. Nah, ini kan satunya bisa habis nih. Dengan satu ini kan bisa dicoret. Ya kan? Berarti dia hasilnya menjadi n tambah 1 pangkat 3 dibagi n pangkat 3. Nah, ini n tambah 1 pangkat 3 itu kalau kita jabarkan itu hasilnya n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2, kemudian ini 2 ya, ditambah 3n ditambah 1. Nah, dibagi dengan n pangkat 3. Kan? Nah, kemudian dari sini n pangkat 3 ini kan bisa kita coret. Nah, jadi dapatlah berarti ini limit n menuju K hingga. Nah, hasil akhir kita kan ini 3n pangkat 2 ditambah 3n
ditambah 1. Oke, berarti kita substitusikanlah N itu dengan tak hingga. Sehingga didapatlah hasilnya itu adalah positif 1. Jadi, nilai dari row atau jari-jarinya itu adalah positif 1. Gitu. Kemudian, itu jelaskan bahwa pusat deret terletak pada Z0, itu pusatnya. Itu bernilai 0. Jadi, deret konvergen pada harga mutlak Z yang lebih kecil dari 1. Tadi juga sudah saya jelaskan pada mengenai definisi lingkaran konvergenan. Jadi dia konvergen pada kalau Z-nya lebih kecil dari 1 dan divergen kalau Z-nya itu lebih besar dari 1. Nah, begitu penjelasan saya mengenai pertanyaan dari saudari Masito. Jadi kepada saudari, apakah jawaban dari saya bisa diterima? Baik, sudah cukup menurut saya, sudah bisa diterima jawaban dari pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Masito. Kemudian untuk teman-teman lain, apakah ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok kami? Saya Julfahmi Siregar dari kelompok 2, boleh ya? Cuman apa saja tadi? Cuman mengoreksi sedikit saja. Kalau tadi soal pembagian limit ya, yang n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah dengan 3n ditambah 1 per n pangkat 3 tadi, itu saya kalau n pangkat 3-nya nggak bisa mati itu. Karena yang di atas penjumlahan, yang di bawah. Makanya yang penjumlahan ke bawah itu setahu saya nggak bisa dimatikan. Itu saja mungkin dari saya, sedikit saja mengoreksi. Terima kasih kelompok 1. Ya. Oke, terima kasih kepada saudara Zulfahmi yang telah mengkoreksi hasil dari limit kami tadi ya. Memang tadi untuk penjumlahan ketika dicoret mungkin ya n pangkat 3-nya, maka n pangkat 3 per n pangkat 3 saja kan 1 hasilnya. Tapi untuk selanjutnya itu kan tetap dibagi n pangkat 3 gitu ya. Jadi nanti barisan dari limitnya itu 1 ditambah 1/n, ditambah 1/n pangkat 2, ditambah 1/n pangkat 3 gitu, dan seterusnya sampai ke tak hingga gitu ya, ke minus tak hingga. Sampai ke 0 mungkin ya, sampai ke 0, karena limitnya sampai 0 tadi ya. Sampai tak hingga ya, oke, sampai tak hingga. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih juga telah mengkoreksi hasil dari kami. Oke, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Zulfahmi yang mengkoreksi saya. Saya juga maaf ada kesalahan sedikit. Dan terima kasih kepada rekan saya Melanda yang telah mengoreksi dia. Jadi untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baiklah, kalau tidak ada, kita akhirilah perkuliahan analisis real hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas partisipasinya, dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan atau mengenai materi kami mohon maaf, karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. maunya makan.